Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nidia Narulita. Saya Adi Purwanto. Saya Anissa Anggomartani. Saya Septi Widianingsih. Dan saya Nasrullah Hussein. Berikut adalah video laporan kami mengunjungi sumber belajar untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pembelajaran dan pembelajaran terintegrasi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik untuk memulai pendayagunaan lingkungan yang ada sebagai salah satu sumber pengetahuan yang bermakna. Kali ini, kami mengunjungi beberapa tempat sumber belajar yaitu Museum Iptek dan Museum Pusaka yang berada di Taman Mini Indonesia Indah dan terakhir Museum Abdul Haris Nasution. Sekarang, mari kita melihat-lihat keseruan dan ada apa saja yang dapat kita pelajari dari Museum Iptek. Museum Iptek adalah sarana pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif yang digagas oleh Menristek pada saat itu, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Pada Museum Iptek terdapat 250 alat peraga yang bisa disentuh, dipegang, dan dimainkan untuk dipersiapkan untuk anak-anak dimulai dari TK hingga SMA seperti wahana listrik dan magnet, kedirgantaraan, lab komputer, sampai diorama zaman purbakala untuk menambah ilmu pengetahuan yang menghibur dan dapat memahami sains dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Selain itu, kegiatan ditawarkan kepada pengunjung sangat beragam dan disesuaikan dengan sasaran untuk TK, SD, SMP, dan SMA yang meliputi sanggar kerja dan demo ilmu pengetahuan dan teknologi, pelatihan perencanaan alat peraga, science fair, pelatihan proses ilmu pengetahuan alam, pelatihan peduli lingkungan hidup, science camp, peneropongan bintang, aneka lembar kreativitas, dan lomba perancangan alat peraga. Di samping itu, pengunjung juga bisa menyaksikan film-film ilmiah yang diputar di ruang auditorium berkapasitas tempat duduk hingga 130 orang. Menyenangkan bukan? Tunggu apa lagi? Mari kita ke Museum Iptek. Oke, kali ini kita ada di tujuan kita yang kedua, yaitu Museum Pusaka. Museum Pusaka merupakan salah satu museum yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Pembangunannya dimulai pada tanggal 1 September 1992 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1993. Pada awalnya, koleksi Museum Pusaka merupakan koleksi pribadi Mas Agung. Kemudian dihibahkan oleh Dr. Anda Hajah Sri Lestari Mas Agung kepada Hajah Siti Hartina Soeharto atau Butin Soeharto selaku Ketua Yayasan kita. Mewakili 26 provinsi di Indonesia, Museum Pusaka dibangun dengan tujuan melestarikan, merawat, mengumpulkan, serta menginformasikan benda-benda budaya yang berupa senjata tradisional kepada generasi penerus bangsa. Museum Pusaka ini memiliki beberapa ruang sebagai sarana dan pendukung bagi sebuah museum, yakni ruang pameran, ruang informasi, ruang pengelola, ruang sarasehan, ruang perpustakaan, ruang konservasi, ruang preservasi, ruang bursa, dan ruang cindramata. Selain memeragakan benda-benda koleksi yang berupa senjata dari seluruh Nusantara, ruang pameran juga menginformasikan berbagai hal mengenai pusaka, ragam hias bilah pusaka, berbagai pusaka khas daerah,
pusaka dari zaman ke zaman, dan pusaka hasil temuan. Jenis-jenis kayu untuk membuat pusaka serta ruang besalen atau tempat kerja empu pembuat keris dan juga peralatannya melengkapi ruang pameran tersebut. Benda-benda yang ada di Museum Pusaka ini cocok untuk kita integrasikan ke dalam mata pelajaran seni budaya ataupun sejarah tentang senjata tradisional yang ada di Indonesia ini. Yuk, tunggu apa lagi? Kita belajar bersama. Museum Abdul Haris Nasution, atau tepatnya Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, adalah salah satu museum pahlawan nasional yang terletak di Jalan Tengku Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki sejarah dan karya juang yang dipersembahkan oleh Nasution kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Tempat ini juga menyimpan kenangan peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965. Museum ini menyimpan banyak peninggalan bersejarah seperti koleksi buku, pakaian, senjata, foto, hingga perabotan yang masih dipertahankan. Kunjungan ke museum tidak hanya sekedar berwisata, namun dijadikan sumber belajar. Mempelajari sejarah sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme memungkinkan peserta didik dapat memproses informasi peristiwa masa lampau sebagai pengalaman yang bermakna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menarik bukan? Ayo kita berkunjung ke Museum Abdul Haris Nasution. Demikianlah video laporan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.